apa yang bisa membuat orang Indonesia ini banyak tertarik, yaitu apa? Playing victim, kedukaan, kesusahan yang diceritain di publik itu mengundang simpati dan dia tahu banget itu. Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Buat saya, klarifikasi KKY tentang akun IG-nya yang terjadi sesuatu lah, tanda petik ya, kita katakan terjadi sesuatu seperti itu. Itu buat saya, ya kalau dibilang klarifikasi itu lebih dari klarifikasi, karena isinya buat saya adalah sebuah cerita yang merupakan bagian dari sebuah konten. Jadi hilangnya akun IG KKY ini buat saya tidak lebih dari sekedar sebuah konten. Dan kalau kita bicara konten, pasti akan ada sebuah cerita yang disampaikan, yang ini kemudian menarik untuk apakah itu peminat orang untuk melihat, viewer, subscriber, dan lain sebagainya. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena logikanya kalau kita bicara klarifikasi, cuman ngasih tahu bahwa akun saya dihack, dibajak atau diambil orang dan lain sebagainya, ya. Dan biasanya akun yang sudah hilang, akun yang sudah dibajak, akun yang sudah selesai gitu ya, itu sangat kecil kemungkinan untuk bisa balik lagi. Kalau ini bisa balik lagi kan itu jadi sebuah tanda petik, sebuah pertanyaan ya. Nah, tetapi apakah kemudian ini merupakan sebuah klarifikasi murni? Sekali lagi saya jawab bahwa ini bukan. Kenapa? Klarifikasi murni itu merupakan sebuah bagian singkat bahwa ada kejadian, begini kejadiannya, dan apa yang akan saya lakukan misalnya. Tapi ini kan enggak. Ada sebuah cerita, ada sebuah kondisi, kenapa membuat ini, kenapa membuat itu, kenapa kemudian KKY memutuskan untuk bekerja di bidang sosial media, seperti itu kan. Nah, sederhananya gini, kalau misalnya memang kan dikatakan bahwa lebih dari 2 tahun gitu ada menghadapi dibully, kemudian dijelek-jelekin. Tolong diingat bahwa kalau kita menganalisa ini nggak cuman bisa saat ini aja yang kita analisa, tetapi ada kata-kata KKY yang sebelumnya waktu kita bicara kasus waktu ada lagu KK Bukan Boneka, ada wawancara dengan Angie, saya masih ingat banget KKY berkata atau mengatakan dalam interviewnya, ada wawancaranya adalah bahwa dia menganggap semua yang terjadi pada dia, kemudian semua yang kemudian serangan segala macam itu merupakan sebuah penguat, merupakan sesuatu yang membuat dia lebih kuat. Lah kok sekarang nangis-nangis gitu, bahwa selama sekian lama kemudian dibully dan segala macam. Loh, ini bertolak belakang dengan cerita yang sebelumnya loh. Kalau kita lihat gini, kalau apa, saya nggak masalah, saya nggak peduli apakah termasuk misalnya nonton ini adalah lovers atau hatersnya KKY. Tetapi yang jelas ada dua cerita yang bertolak belakang di sini. Itu satu. Kemudian kedua, kalau misalnya, ini misalnya ya, saya mengajak semua pemirsa gitu ya, kan KKY mengatakan bahwa dia nggak bisa diterima pekerjaan karena misalnya belum dilihat apakah itu dokumennya dan lain sebagainya. Bahkan simple deh, kalau gitu, kalau misalnya mau ngajak KKY keluar dari dunia sosial media, kasih kerjaan aja. Coba, KKY mau ambil nggak? Kan tadinya mau kerja di bidang itu di tempat lain ya, dan takut kalau nggak di sosial media kemudian nggak bisa kerja. Sekarang logikanya gini aja, kalau ada di antara pemirsa yang mau ngasih kerjaan, berarti KKY nggak perlu kerja lagi di bidang sosial media. Kalau gitu, karena ada yang mau terima KKY bekerja, kasih aja kerjaan. Kira-kira kita lihat, apakah KKY mau terima kerjaannya apa enggak? Dan alasan apa yang akan dikasih nanti? Sesederhana itu sebetulnya ngelihatnya. Ya, jadi buat saya, ini bukan klarifikasi. Ini adalah sebuah konten, di mana di dalamnya bicara tentang menjual derita, kemudian kita bicara di dalamnya adalah playing victim, bahwa ini adalah sebuah korban dari sebuah kejadian, dan ini berkaitan dengan sebuah masa lalu yang panjang. Tidak salah, ini adalah sebuah drama yang keren gitu aja. Sekali lagi, ini adalah sebuah drama yang keren gitu aja. Sekali lagi, ya udah, hiburan aja gitu, nggak usah dianggap serius-serius amat. Bagus kok aktingnya.
ya buat saya. Apakah tangisannya air mata beneran? Air mata beneran. Sedih, sedih. Tapi kalau kamu lihat dalam proses dari awal ketika bercerita, setiap kali dia mau cerita soal setiap kali Keke mau cerita soal kondisinya saat ini ada tarikan senyum, jadi sedih lagi turun ini, senyum lagi. Perhatiin baik-baik videonya. Gitu. Ada senyum yang kemudian ditahan dengan kayak gitu. Perhatikan, ya. Jadi sebetulnya kalau ditanya apakah sedih dari awal, tidak. Enggak. Ini senyum. Banyak-banyak tersenyum di antara tarikan wajah sedih. Menjelang ke akhir baru kemudian sedih-sedih ketika sedang bercerita bukan masalah kehilangan IG-nya, tapi tentang masa lalu yang sudah terjadi. Yang bisa berarti itu beneran dan memang sakit buat KKI bisa jadi saat itu sehingga dia mengeluarkan air mata dan air matanya beneran dan sedih beneran. Tapi bukan berarti kemudian itu menentukan bahwa apakah kondisinya sekarang IG-nya hilang apa enggak itu merupakan hal yang real. Bisa jadi ini sekali lagi adalah sebuah bentuk tadi sekali lagi cuman konten. Jadi dinikmatin aja, nggak usah dianggap serius. Kalau mau happy ngelihat, senang ngelihat kayak juga nggak apa-apa, sah-sah saja buat saya. Kalau ditanya apakah kemudian uh, termasuk sesuatu yang baik atau buruk, kita nggak bisa kategorikan baik buruk. Tetapi kalau mau ikutin. Kalau enggak ya nggak usah. Gitu. Jadi buat saya ini adalah sebuah hiburan dan bukan merupakan sebuah hal yang bisa dianggap serius bahwa kehilangan bisa jadi karena kehilangannya merupakan hal yang sifatnya settingan atau tidak karena itu sangat mudah sekali dibuat. Tapi yang jelas kan videonya bisa menciptakan sebuah drama yang tentu saja sekali lagi saya bilang tadi mengundang viewer, mengundang subscriber gitu. Jadi apakah kemudian ini merupakan buat saya, KKI adalah seseorang yang cukup pintar sampai sekarang. Saya tidak pernah akan menarik kata-kata saya bahwa KKI bukan orang yang lugu. Tidak sama sekali. Dia pintar. Dia sudah membuat setting berbagai macam hal. Dia ngerti apa yang bisa membuat orang Indonesia ini banyak tertarik, yaitu apa? Playing victim, kedukaan, kesusahan yang diceritain di publik, itu mengundang simpati. Dan dia tahu banget itu. Dia menggunakan tanda petik yang disebut sebagai kekurangan dirinya menjadi sebuah kelebihan. Dia mampu menggunakan kondisi-kondisi tertentu, ya, supaya kemudian itu jadi menguntungkan buat dia. Sorry, buat saya itu orang pintar dan wajar kalau orang pintar bisa membuat banyak orang jadi tertarik pada konten-kontennya, terlepas bahwa kontennya itu sesuai dengan standar saya atau tidak gitu ya, sah-sah saja. Saya berhak suka atau berhak nggak suka atas konten-kontennya. Kalau misalnya banyak orang yang suka atas konten-kontennya ya nggak apa-apa juga kan, ya. Tapi buat saya ini cuma konten dibuat untuk keperluan hiburan gitu aja. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.